Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bisnis Bali News. Dan kali ini saya akan mewawancarai Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana, Prof. Wayan Swatana, yang tulisan opininya cukup banyak kita muat di Bali Post. Nah, kita akan bicara konteksnya tetap COVID dan kaitannya dengan ekonomi dan juga pariwisata. Karena Bali ini kan hidup dari sektor pariwisata yang ada yang menyebutkan 70-80% pergerakan ekonomi itu disokong oleh pariwisata. Ketika pariwisata ini ambruk, nah seperti apa? Tentu kita berharap ada sebuah kajian-kajian atau semacam secara teori mungkin kalau ada secara ekonomi ini apa yang bisa dilakukan Bali untuk menyelamatkan ekonomi. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu, Pak. Gimana kabarnya, Prof? Sehat ya? Becik-becik, baik, sehat-sehat. Ya, Prof, kalau kita bicara tentang Bali ini kan ekonominya sangat digerakkan oleh pariwisata. Nah, ketika COVID ini melanda, sudah kita ketahui ekonomi Bali sudah di titik nadir gitu ya, karena pariwisata jadi titik nadir. Nah, gimana Prof melihat kondisi perekonomian Bali saat ini, Prof? Di seluruh dunia, termasuk Bali, pertumbuhan ekonominya dalam triwulan kedua sudah mengalami kontraksi ya. Sudah mengalami kontraksi di bawah nol, jadi sudah minus gitu ya, Prof? Ya, minus. Jadi ini adalah sebuah sinyal yang kurang baik bagi kita. Tetapi beberapa pendapat dari yang saya baca dari Stanley Morgan mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang mudah-mudahan akan recovery-nya lebih cepat. Nah, untuk Bali yang mengandalkan sektor pariwisata, saya kira ini menjadi concern kita semua, ketahanan ekonomi Bali karena pariwisata terpuruk, maka mungkin barangkali kita bisa mengadopsi langkah-langkah yang dilakukan oleh beberapa negara di Eropa. Seperti misalnya sekarang Spanyol sudah membuka destinasi wisatanya di Mallorca. Ada sebuah destinasi wisata yang terkenal di Spanyol, Mallorca. Barangkali kita bisa mengadopsi Spanyol ya, khusus untuk Mallorca. Bagaimana protokol kesehatan yang dijalankan, tetapi secara umum protokol kesehatan di mana saja sama. Itu merupakan rekomendasi dari WHO sebagai organisasi kesehatan dunia. Saya kira pariwisata Bali bisa dibuka secara terbatas, misalnya daerah-daerah yang zononya hijau, daerah-daerah yang warnanya hijau bisa dibuka dengan sekali lagi dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, yang lebih memadai infrastrukturnya, dan kita tidak boleh lengah ya, dan tetap harus waspada karena ini tidak kelihatan. Jadi sederhananya ya, protokol kesehatan itu dilaksanakan secara konsisten, secara konsisten. Masalahnya adalah dari negara pemasok wisata, apakah sudah dibuka atau belum, kan gitu ya. Kalau tidak, berarti kita akan kalau belum, berarti kita akan mengandalkan wisatawan domestik. Ya. Baik. Saya kira itu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa karena Bali ini sangat mengantungkan diri dari sektor pariwisata, maka adalah pilihan yang sedikit agak masuk akal juga kalau misalnya pariwisata Bali ini mulailah dibuka secara perlahan gitu ya, Prof? Ya, secara karena kita mungkin tidak punya cara lain untuk bagaimana menghidupkan sektor pariwisata kita. Sektor ekonomi kita, apakah katanya pertanian itu misalnya, Prof, apakah itu cukup strategis untuk kita pakai? Ya, untuk pertanian saya rasa juga dia sektor hulu ya. Hilirnya adalah pariwisata, hilirnya dalam tanda petik terpuruk, maka hulunya juga akan berpengaruh. Ya, artinya begini, supply-nya tinggi, besar supply-nya, tapi demand-nya rendah. Ini kan bermasalah. Jadi hanya untuk menghidupi kita aja berarti. Menghidupi artinya kita. Itu kalau untuk menggerakkan ekonomi Bali, untuk meningkatkan pertumbuhan atau menjaga pertumbuhan, sektor pertanian belum bisa diharapkan gitu ya, Prof? Data menunjukkan bahwa contoh ya, ini kita lagi di daerah di restoran ini. Mohon maaf, saya kebetulan juga ada bisnis kecil ini. Nah, ini empirik. Kemarin waktu sebelum COVID itu, saya membeli bawang Bombay itu, ternyata bawang Bombay itu dari sini gitu. Dari
Klungkung. Klungkung ya. Dari Klungkung ternyata. Iya, iya, iya. Jadi ya berarti kan tergantung dengan pariwisata kan? Ya. Tergantung sekali dengan tidak ada pariwisata. Dan sekali lagi saya tambahkan, oke lah untuk menghidupi masyarakat Bali, pariwisata pertanian itu ya bisa ya. Artinya secara daerah mungkin misalnya kami di sini bisa untuk menghidupi kami di sini. Tetapi kan di dalam ekonomi modern, kalau dalam tanda petik ya, karena istilah modern tradisional itu mungkin kurang tepat ya. Tapi dalam tanda petik ekonomi modern kan harus ada added value. Added value itu adalah nilai tambah. Nilai tambah itu bisa menggerakkan perekonomian keluarga, bisa menggerakkan perekonomian pemerintah ya, dan sebagainya kan gitu ya. Jadi memang oke, kita pariwisata kembali. Memang kalau misalnya Bali bisa mencontoh tadi di Spanyol ya, Mallorca dibuka. Berarti Bali juga mungkin perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus daerah mana yang bisa dibuka gitu ya? Ya, mungkin begitu. Ada Ya sekali lagi cobalah bisa meniru Mallorca ya. Tetapi yang saya dengar Mallorca itu hanya terbatas untuk ini, benar atau tidak ya? Hanya terbatas untuk wisatawan dari Jerman. Nah, atau wisatawan dari dari Eropa. Tidak dari luar Eropa. Jadi Mallorca itu mungkin karakteristiknya sama dengan Bali karena dia mengandalkan pariwisata pantai. Nah, Bali salah satunya kan pariwisata pantai, salah satunya. Mungkin daerah sini, daerah Bukit, daerah Pecatu ini mengandalkan pariwisata pantai, bisa dibuka karena pantai itu kan daerah yang sangat ya luas ya, relatif luas. Terbuka ya betul sekali, terbuka kan. Kalau salah satu dari pencegahan pandemi ini kan daerahnya, salah satunya adalah daerahnya harus terbuka, di mana kita bisa memanage jarak yang lebih aman gitu ya. Jadi saya kira cobalah kita mempelajari bagaimana apa yang dilakukan oleh Mallorca, apalagi pemerintah Spanyol ya. Tentu saja dengan adaptasi di sana sini ya, tetapi seperlunya sesuai dengan karakteristik daerah kita. Sehingga daerah kita bisa lebih lebih bergairah lagi ya, lebih bergairah lagi karena kita masih menggantungkan diri pada pariwisata. Saya kira itu ya. Paling tidak ini akan bisa menyelamatkan perekonomian Bali ya, terutama masyarakat Bali yang kalau Prof dia sekarang lihat sudah semakin parah ya Prof ya, kondisi secara ekonomi kalau dalam pengamatan Prof sendiri. Iya. Ekonomi masyarakat Bali gara-gara pariwisata setelah Covid ini gimana? Prof? Iya, semakin parah aja ya, semakin parah karena kita tenaga kerja kita juga sangat terserap di pariwisata. Ya, banyak yang menganggur gitu ya. Tidak hanya tenaga kerja, tapi juga macam-macam lah. Macam-macam lah. Misalnya buah-buahan, kemudian kopi, warung kopi tutup, di tempat ini warung kopi tutup. Jadi ya semua. Apa saran Prof kepada pemerintah Provinsi Bali segera melakukan kajian untuk membuka ada tempat-tempat pilot project yang bisa digunakan untuk pariwisata atau seperti apa? Ya oke. Nah, saya setuju dengan kata pilot project. Jadi cobalah di pilot project kan salah satu destinasi wisata di Bali dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan protokol kesehatan dengan infrastruktur protokol kesehatan yang lebih memadai. Kemudian kan sudah diatur kalau untuk penerbangan kan harus dites PCR, tes swab dan sebagainya kan sudah diatur seperti itu. Jadi kalau kita jaga jarak yang aman sebetulnya adalah itu syarat penting ya. Syarat penting bagi sebuah pemeliharaan kesehatan. Kemudian syarat cukupnya adalah tempatnya terbuka, kemudian menghindari kerumunan dan sebagainya. Nah, itu kan domain dari kesehatan, domain dari teman-teman kita. Dan dari kalaupun kesehatan. Wisatawan yang mungkin kalau tidak ada internasional, mungkin wisatawan lokal bisa juga ya Prof. Ya, wisatawan lokal mereka sangat mendambakan untuk bisa berkunjung ke Bali ya, berjalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Bali. Mungkin dengan saya tidak tahu apa kalau dia tes swabnya bisa cepat nggak gitu ya, bisa cepat kemudian ditunjukkan di Bali ya, kemudian tetap di Bali jaga jarak. Saya kira akan menjadi kebiasaan baru nanti. Nah, inilah yang disebut dengan
kenormalan baru. Kenormalan baru. Nah, inilah kenormalan baru. Jadi menjadi kebiasaan baru, menjadi habits baru. Habit baru. Baik dari Beradab. sisi pelaku pariwisatanya, misalnya karyawan hotel, karyawan restoran, dan pengunjungnya. Prof, kalau kita bicara tentang masyarakat Bali dalam kondisi seperti ini, oke lah pariwisata mungkin belum, masih harus ada kajian lagi. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat Bali untuk menyelamatkan lah perekonomian, karena jangan sampai terpuruk semakin dalam, karena kan minus, kita sudah resesi, menjelang resesi. Nanti kalau sudah ada krisis dan segala macam kan juga membahayakan. Apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat Bali, Prof, dalam kondisi seperti ini? Oke. Satu yang mempunyai sektor keuangan, sektor keuangan itu mudah-mudahan tetap kuat, karena sektor keuangan tetap kuat, yang mempunyai tabungan dan deposito, ya saya harapkanlah menolong sesama saudara di Bali ya. Ya. Artinya kalau mereka berproduksi, belilah. Contohnya saya lah. Ya, artinya ini tindakan yang kecil, tindakan yang sederhana, tapi cukup efektif ya. Misalnya saya ada teman memproduksi beras, saya beli gitu ya. Jadi ada dua segmen. Satu, orang yang punya tabungan deposito, berarti dia sudah punya saving ya. Saving dengan asumsi bahwa sektor keuangan stabil. Ya, sektor keuangan stabil. Ini kan semua, kalau krisis itu kan biasanya akan bermula dari sektor keuangan. Sektor keuangan stabil. Jadi yang punya tabungan deposito bisa membelanjakan dalam bentuk konsumsi untuk menolong pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi sepenuhnya, bukan sepenuhnya, sebagian akan ditopang oleh sektor konsumsi. Ya. Karena sektor investasi mungkin belum banyak kita harap. Sektor konsumsi yang harus digenjot. Sektor konsumsi termasuk pengeluaran pemerintah supaya sektor konsumsinya berjalan. Ya, ini yang perlu kita. Jadi kalau pemerintah dengan government expenditure, pengeluaran pemerintah harus diarahkan untuk sektor konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa bergerak. Kemudian orang-orang, person by person, kita gerakan, ya kita beli barang-barang milik tetangga, produksi kuliner tetangga, kita beli. Ya itu khususnya yang punya pendapatan tetap ya, pendapatan tetap. Itu aja. Pendapat yang punya pendapatan tetap, kemudian yang punya saving yang bagus, kemudian pengeluaran pemerintah. Ini yang bisa menyelamatkan. Ujungnya dari ketiga ini adalah sektor konsumsi bergerak. Nah, gitu. Oke. Sektor konsumsi. Oke. Terima kasih Prof atas waktunya. Saya kira ada beberapa hal yang mungkin menjadi penekanan kita atau highlight-nya, kita bahwa pariwisata, karena Bali ini sangat tergantung dari pariwisata. Pertanian memang bisa diharapkan, tetapi kecil sekali ya. Sektor pariwisata ini bisa ada pada proyeknya, ada kajian-kajian yang mungkin ada buka dengan persyaratan tertentu. Kemudian tadi yang terakhir menarik, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu juga ditentukan oleh tingkat konsumsi. Nah ini harus dijaga gitu. Bagaimana caranya yang punya penghasilan tetap, PNS, ASN, mungkin itu juga bisa membelanjakan uangnya. Bebannya adalah belanja untuk konsumsi atau membeli sesuatu. Kemudian pemerintah juga bantuan-bantuan bisa dalam bentuk bantuan sosial tunai, BLT, itu juga bisa membantu tingkat konsumsi. Jangan lupa satu lagi, filantropi. Filantropi ya. Ya, filantropi, kedermawanan ya itu kita dorong ya. Dan itu sudah dilakukan di daerah kami di sini. Banyak sekali yang punya usaha-usaha itu sudah melakukan kegiatan filantropi ya, meskipun mereka tidak mau diekspos ya. Jadi filantropi itu penting dalam kondisi seperti ini ya. Semangat gotong royong. Terima kasih Prof, dan terima kasih pemirsa Bali TV di Bisnis Bali News kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian, tetap semangat. Selalu saya tutup dialog saya dengan semoga badai ini segera berlalu, Covid segera berlalu, kita kembali normal, ekonomi kembali normal. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya.